Perajin perhiasan manual kini menjadi salah satu profesi yang sulit ditemui, seperti para perajin perhiasan di Purwakarta. Pekerjaan yang bersinggungan dengan kerajinan tangan ini sudah mulai ditinggalkan semenjak era teknologi perhiasan mesin. Padahal tidak sedikit para perajin ini sudah bergelut dengan usahanya selama puluhan tahun. Yunus yang lebih akrab dipanggil UU, warga Jalan Kemuning, RT 63, RW 09, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, merupakan satu dari sekian banyak perajin perhiasan. Namun hanya UU yang hingga saat ini masih bertahan melakukan kerajinan tangan perhiasan secara mandiri. Sisanya ada yang berhenti karena sepi orderan, pindah ke toko perhiasan, bahkan ada juga yang banting setir ke usaha lain. Ia terus menggeluti profesi sebagai perajin aksesoris perhiasan emas maupun perak untuk bertahan hidup. Profesi ini mulai ia geluti sejak tahun 1985 silam hingga sekarang. Banyak pengalaman yang sudah ia alami hingga pasang surut pemesanan. Dengan alat seadanya dan dengan proses yang masih sederhana, ia secara rajin dan teliti membuat perhiasan baik polosan hingga motif yang sedemikian rupa. Saat sebelum krisis moneter, perhiasan emas jadi primadona, namun saat ini kebanyakan ia mengerjakan perak. UU mengaku orderan pembuatan aksesoris perhiasan dari perak maupun emas datang baik dari Purwakarta hingga luar kota. Ia juga pernah memenuhi permintaan dari luar negeri seperti Singapura, Mesir, hingga Belanda. Mulai tahap belajar tahun 1985. Biasa menggarap perak atau emas? Ya pertama perak, terus meningkat ke logam mulia emas. Ya, kalau itu sih tergantung kebutuhan. Yang paling banyak dipesan biasanya Pak? Kalau waktu-waktu dulu emas, tapi setelah moneter, setelah harga emas naik, ya sekarang didominasi tuh perak. Biasanya kalau mengerjakan ini berapa lamanya Pak? Satu perhiasan ini? Ya tergantung sih, kalau masalah perhiasan kan kadang-kadang ada yang rumit, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau tingkatan yang sederhana, sehari itu selesai kalau buat cincin laki-laki 2 biji lah. Kebanyakan bawa batu sendiri, terus motif bawa sendiri, terus yang saya siapkan dari bahannya. Paling rumit Pak biasanya membuat ini Pak? Paling rumit ya kebanyakan motif sih. Salah seorang pemesan perhiasan perak, Ugi, mengaku dirinya selalu memesan perhiasan cincin dari perak sesuai motif yang diinginkannya. Pesan batang buat jamrud, buat batu jamrud. Bahan batangnya dari apa? Dari perak. Sudah biasa langganan sih? Ya sering kesini. Biasanya yang dipesan apa Kang? Motif atau apa? Tergantung batunya. Ada batunya, ada yang kita pakai suliwer ataupun pakai gigi. Kebetulan sekarang pesannya pakai gigi. UU terus berupaya meningkatkan kualitasnya termasuk berinovasi dalam motifnya agar bisa bersaing atau bertahan dengan dunia modern yang serba mesin. Dian Firmansyah, Purwakarta.